Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini saya mau memberitahukan konten dari video teman-teman, yaitu berisi teori dan kasus dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Jadi konten yang akan diajukan oleh mahasiswa ini merupakan tugas dari salah satu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Saya menekankan lebih banyak kasus. Dari kasus yang ada mungkin berkaitan dengan pengendalian. Nah, dari situ mahasiswa materi kasusnya diambil dari fakta, terutama diambil dari konten-konten YouTube, Instagram, dan lain. Dari itu mahasiswa saya minta untuk menganalisis dari kasus-kasus yang berkaitan Sistem Pengendalian Manajemen. Demikian ya teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen Bapak Masrul Huda SEMSI dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan yang berisi hasil resume dari sebuah video di YouTube yang berjudul Revolution Toilet di PT KAI. Tujuan saya membuat dan juga menyampaikan video ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem Pengendalian Manajemen pada program Revolusi Toilet di PT KAI. Bersama saya Naura Zahiyah. Selanjutnya adalah kita akan identifikasi masalah dari video tersebut. Video singkat itu merujuk pada kondisi dulu di PT KAI bahwa toilet kereta tidak punya sistem penampungan limbah, sehingga limbah toilet langsung dibuang ke rel atau tanah. Ketika Jonan menanyakan hal ini ke bagian teknik, jawabannya bahwa tidak mungkin dibuat karena jumlah penumpang banyak dan juga terkait biaya yang dianggap tinggi. Ada resistensi yang muncul dari aspek teknis dan juga persepsi bahwa solusi ideal tersebut tidak feasible atau terlalu mahal. Ignatius Jonan kemudian mengambil peranan penting untuk mendorong perubahan. Ia tidak puas dengan jawaban teknis tidak bisa tersebut. Ia menantang pihak teknisi atau produsen untuk membuat prototipe toilet dengan sistem penampungan limbah. Prototipe awal ditawarkan dengan biaya sangat tinggi sekitar 500 juta per unit. Tetapi kemudian Jonan membentuk tim internal di KAI yang berhasil menemukan solusi lebih murah sekitar 12 juta per unit toilet. Proses ini bisa menunjukkan adanya inovasi internal, eksperimen, dan juga pengambilan keputusan yang berbasis data atau riset, bukan hanya berdasarkan asumsi atau kebiasaan lama. Dampak perubahannya setelah solusi berhasil dibuat dan juga diimplementasikan dalam skala yang cukup besar, dampaknya lebih dari sekedar teknis. Toiletnya bisa menjadi lebih ramah lingkungan, tidak langsung membuat kotoran ke alam, lebih higienis, dan juga mencerminkan orientasi terhadap pelanggan. Toilet menjadi salah satu simbol perubahan budaya pelayanan publik di PT KAI. Kondisi ini bisa memperbaiki citra, kenyamanan penumpang, dan juga keandalan fasilitas. Nah, dari cerita revolusi toilet ini, kita dapat menarik beberapa poin penting tentang bagaimana sistem pengendalian manajemen bekerja atau seharusnya bekerja. Yang pertama, standar dan juga kebijakan yang jelas. Jonan menetapkan standar baru bahwa limbah toilet tidak boleh langsung dibuang ke rel. Sebagai kebijakan yang harus dipenuhi, tanpa standar ini, usaha perbaikan tidak akan terarah. Yang kedua adalah komitmen dan juga kepemimpinan. Perubahan besar memerlukan pemimpin yang willing, bertindak memaksa adanya inovasi, menolak biaya yang tinggi yang tidak wajar, dan juga memprioritaskan kepentingan publik. Yang ketiga adalah kontrol internal dan juga monitoring. Ada pengawasan dari atas terhadap tim teknik maupun produsen, evaluasi terhadap biaya dan juga alternatif, monitoring atas prototipe dan juga implementasi memastikan solusi tidak hanya teoritis tapi nyata, efektif, dan juga efisien. Yang keempat, inovasi dan juga efisiensi biaya. Sistem pengendalian tidak hanya mengejar kepatuhan terhadap standar, tapi juga efisiensi mencari cara agar tujuan dicapai dengan biaya yang wajar dan juga waktu yang optimal. Yang kelima adalah pengendalian budaya dan juga orientasi pelanggan. Toilet menjadi simbol bahwa perusahaan tidak hanya mengejar operasional teknis, tetapi juga pengalaman pelanggan. Pengendalian budaya ini penting agar staf internal berubah pola pikirnya dari ini nggak bisa ke bagaimana agar ini bisa. Kesimpulan terakhir adalah implementasi dan juga skalabilitas. Solusi harus bisa diimplementasikan secara massal, bukan hanya sebagai proyek pilot atau gagasan saja. Dalam kasus ini, toilet murah berhasil dibuat massal dalam waktu tertentu agar perubahan terasa nyata dan juga luas manfaatnya.